Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Empat 40 ibu rumah tangga di Manokwari jadi korban penipuan arisan online. Senjata api milik personel Polsek Homeo Intan Jaya dicuri KKB. Polisi gerebek sejumlah pabrik miras oplosan di Merauke. Pelaku kabur. Puluhan ibu rumah tangga di Manokwari, Papua Barat jadi korban penipuan arisan bodong hingga menderita kerugian ratusan juta rupiah per orang. Salah satu korban menyatakan mengenal pelaku dari media sosial Februari lalu. Pelaku meminta dicarikan tempat kos lalu membuka arisan mulai dari Rp100.000 hingga Rp20 juta per minggu. Awalnya arisan berjalan mulus dan pembayaran lancar sehingga banyak yang mau bergabung. Namun lama-kelamaan pelaku jarang muncul atau update status di akun media sosial dan akhirnya setelah dicek di penginapannya, pelaku sudah tidak ada di tempat kosnya. Diduga sudah melarikan diri dari Manokwari. Jumlah korban diperkirakan mencapai 40 orang dan tidak hanya warga Manokwari, bahkan ada juga korban berasal dari Kabupaten Manokwari Selatan. Korban menyatakan tidak menerima uang padahal namanya keluar dalam arisan. Mereka dijanjikan pelaku dan hanya dibayar setengahnya. Kosannya yang baru yang saya tawarkan sendiri, 2 bulan kemudian baru dia buka arisan ini. Berarti sejak Januari Bu ya? Februari Bu ya? Februari. Okay. Iya. Jadi begitu dia masuk buka pertama itu masih gate-gate yang kecil-kecil semacam 100.000. Okay. Nah kebetulan dia baru buka gate yang 10 juta. Nah saya tergiur soalnya kebetulan orang-orang toko-toko ini yang ada di dalamnya, yang kebetulan saya juga kenal. Jadi saya bilang, ikut deh, kebetulan dia juga kan tetangga rumah. Kemungkinan besar aman, nggak ada apa-apa. Kalau dari Ibu sendiri jumlah kerugiannya bisa disebutkan Bu berapa Bu? Kalau saya pribadi 15 juta. 15 juta. Itu ada berapa jumlah peserta yang tergabung? Kalau dari yang saya ikuti 2 grup arisan 20 orang berarti. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus ini dan telah mengumpulkan sejumlah barang bukti, seperti bukti obrolan di media sosial dan rekening koran. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kepolisian daerah Papua saat ini sedang menyelidiki hilangnya satu pucuk senjata api jenis SS1 beserta puluhan butir peluru milik Polsek Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo menduga senjata api beserta puluhan peluru dibawa kabur kelompok kriminal bersenjata pasca kontak tembak antara aparat TNI Polri dengan KKB yang terjadi Ahad kemarin. Kejadian berawal saat personil Polsek dan Koramil Homeo melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat guna membahas terkait hilangnya salah satu senjata milik anggota Polsek Homeo yang diduga dicuri oleh kelompok kriminal bersenjata, dengan harapan dari tokoh-tokoh tersebut dapat membantu mengembalikan senjata yang dicuri oleh KKB tersebut. Tiba-tiba terdengar bunyi letusan senjata mengarah ke Polsek dan Koramil Homeo, sehingga personil Polsek dan Koramil bertahan dan melakukan tembakan balasan ke arah bunyi letusan senjata. Kontak tembak terjadi kurang lebih selama 2 jam dan dilaporkan tidak ada korban TNI Polri maupun masyarakat akibat terjadinya aksi serangan tersebut. Personel Polsek Homeo sudah bertemu dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat
untuk membantu berkomunikasi dengan KKB agar senjata api dikembalikan. Distrik Homeo terletak di kawasan terpencil dan hanya dapat ditempuh menggunakan transportasi udara dari Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Polisi gencar merazia penjual minuman keras oplosan di Merauke yang masih banyak beredar secara sembunyi-sembunyi. Selasa kemarin sejak pagi hingga siang, Polsek Merauke Kota yang dipimpin AKP Yunita Sanawiyah merazia sejumlah tempat. Salah satu kawasan yang ditetangi polisi adalah Mopah Baru. Di sini polisi menemukan minuman keras yang masih dalam wadah dandang. Miras tersebut akan dimasukkan ke dalam botol lalu dijual. Polisi membuang seluruh miras oplosan tersebut, namun tidak seorang pun yang ditangkap karena operasi sudah bocor. Polisi kemudian mendatangi kawasan Kampung Tengah, Kelurahan Samkai. Di kawasan ini polisi juga menyita ratusan botol miras yang siap dijual, tapi pemilik melarikan diri. Sementara razia yang dilakukan di kawasan Ampera, hasilnya nihil. Kenapa kami Polsek Merauke Kota selalu melakukan razia, selalu aktif dan intens terus, karena dilihat tingkat kriminalitas berawal dari minuman keras, di mana masyarakat mengonsumsi dan akan melakukan tindak kriminal, bisa itu di jam-jam kecil, jam-jam rawan. Jadi kami himbau kepada masyarakat apabila mendapati atau mengetahui adanya masyarakat yang melaksanakan produksi Milo, tolong segera untuk info kepada kami Polsek Merauke Kota, karena kami akan langsung terjun ke lapangan untuk memusnahkan minuman lokal tersebut. Dan apabila kami dapati seperti yang sudah kami lakukan ini, langsung minumannya kami musnahkan di tempat. Jadi tidak kami bawa ke polsek, namun langsung kami musnahkan di tempat dan disaksikan oleh masyarakat di sekitarnya. Mengonsumsi minuman keras sudah menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan sebagian warga Merauke. Padahal miras adalah salah satu pemicu kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas yang tidak jarang merenggut korban jiwa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Nama Puskesmas Timika Jaya jadi bahan perbincangan banyak orang. Seseorang yang tidak bertanggung jawab mencatut nama puskesmas ini dengan mengumumkan membuka lowongan kerja di media sosial dengan memungut biaya pendaftaran sebesar 50 hingga 150 ribu rupiah. Tidak sedikit korban yang melamar dan memberikan uang. Kepala Puskesmas Timika Jaya Maria Yosinta Rahangiar memastikan Puskesmas Timika Jaya saat ini tidak membuka lowongan kerja. Maria mengecam modus penipuan tersebut karena merugikan orang banyak dan mencoreng nama puskesmas. Ini keluar di media bahwa ada penerimaan tenaga, Puskesmas Timika Jaya menerima tenaga ini itu. Ternyata tidak. Kami sudah kan kalau menurut ABK analisa beban kerja ya, itu sudah lebih, tapi analisis beban kerja. Cuma ya itu yang penipuan, tidak tahu saya mau curiga ada orang dalam yang mau pakai nomor-nomor penipuan begitu atau bagaimana, kita masa orang luar bisa tahu kita punya ini di dalam. Jadi ya kita hati-hati sekarang, kita takut jangan besok begini luar apa lagi Timika Jaya membutuhkan apa lagi, Timika Jaya apa lagi. Itu memang dibuat di akun Facebook ya, Ibu? Iya. Di sosial media berarti, Bu ya? Iya. 150 sampai 50 sampai 150. Puskesmas Timika Jaya tidak menerima lowongan kerja. Kami tidak menerima. Karena nanti saya disuruh kepala dinas bayar pakai uang sendiri. Karena kami untuk sementara dari dinas kesehatan dan pokoknya dinas kesehatan tidak menerima tenaga-tenaga yang baru. Kita habiskan yang honorer sekarang. Mereka mungkin masuk ke 3 kelas semua dulu, melihat kebutuhan lagi. Ini rumah sakit berarti mau buka, nanti kita lihat kebutuhan. Itu dari kepala dinas. Pelaku membuat selebaran yang berisi lowongan pekerjaan untuk staf administrasi, tata usaha, asisten, dan penjaga laboratorium dengan kualifikasi SMA hingga sarjana. Puskesmas Timika Jaya menghimbau seluruh pencari kerja agar langsung datang ke puskesmas untuk mencari keterangan lowongan dan tidak mempercayai modus penipuan yang mengatasnamakan puskesmas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolin melaporkan.